Oke, ketemu lagi dengan saya Mehmet dari Ruang Kerja Kreatif, tentunya dalam program Ruang Kerja Live. Progres bosku. Lama sekali bosku. Iya. Berapa tahun kita nggak ketemu? 5 tahun lebih. 5 tahun lebih ya, Iya. Mas Rizky Bintang. Wah, ini salah satu kawan lama saya. Saya mengenal dia itu dari zaman sekolah. Wah, dulu mukanya dia masih putih dulu. Sekarang waduh kayaknya udah dicet-cet ya kayaknya ya. Wah. Terus abis itu sekarang Mas Rizky juga belum lama ini baru keluar ya Mas ya. Iya. Wah, gimana Mas rasanya di dalam? Ya, kita bakal ngobrol banyak sama Mas Rizky Bintang. Wah, ini adalah salah satu kawan lama saya yang sebenarnya dia anak seniman banget. Dari dulu dia support teman-teman band yang ada di Jogja. Dia juga dulu sempat ngeband toh kamu toh? Iya. Sempat nge-rap ya? Rap. Sempat nge-rap. Bandnya apa dulu? Centroside. Oh, Centroside. Nah, terus sekarang teman-teman mungkin di Jogja aku yakin banyak yang kangen juga. Iya kan? Karena kan kamu nggak melewati beberapa musim skena juga kan? Iya, lama banget. Lama banget. Nah, sekarang dia baru keluar dari penjara teman-teman. Tapi kita akan flashback, kita akan ngomongin dari sisi baiknya Mas Rizky Bintang. Iya. Piye kabari bosku? Alhamdulillah sehat banget. Sehat banget toh? Sebenarnya kita pas kamu di dalam penjara kita sempet ini ya. Kamu kok bisa pegang handphone tuh gimana ceritanya? Ya permainan dalam. Permainan dalam ya. Ternyata gitu toh. Biasa. Nah, Mas Rizky Bintang itu keluar masuk. Sekarang usia berapa Mas Rizky? Usia 26. 26. Keluar masuk penjara itu udah 3 kali. 6. 6 kali? 6 kali. 6 kali? Aku kurang update. 6 kali ya Mas? Dari anak-anak. Dari anak-anak. Anak-anak dulu dia pertama kasus Perampokan. apa di salah satu supermarket lah ya, Ya. dulu perampokan menggunakan sajam. Terus aku juga ngelihat beritanya di TV One. Oh iya, koncoku tadinya nih. Yang kedua kasus apa Masku? Kasus penganiayaan. Penganiayaan itu di salah satu saya juga tahu itu saya Ya. di lokasi itu. Di salah satu tempat hiburan lah ya. Ya, Nah, betul. terus habis itu apa? Undang-undang darurat. Undang-undang darurat. Menguasai senjata tajam. Menguasai senjata tajam. Terus yang keempat, Pembobolan. pembobolan apa itu dulu? Merampok rumah. Merampok rumah. Terus yang kelima, Yang kelima, Eh. narkoba. narkoba ya. Yang keenam, Narkoba lagi. narkoba lagi. Besar di penjara. Besar di penjara. Dari kecil loh. Saya tahu Mas Rizky dari dulu banget. Yang dia itu masih sekolah lah, yang masih polos banget. Terus ya nggak polos sih sebenarnya sih. Cuman masih aku tahu Mas Rizky Bintang itu punya sisi baik yang mungkin teman-teman nggak tahu. Dari keluar masuk sampai 6 kali, Mas Rizky ada rasa penyesalan atau sekarang mungkin pengen merubah hidup lebih baik nggak Mas Rizky? Baru yang kali ini. Baru yang kali ini ya? Yang kemarin-kemarin belum kapok. Belum kapok. Ya. Tapi sekarang akhirnya kenapa? Jenengan itu langsung, wah aku pengen berhentilah artinya untuk Karena berbuat. mendekatkan diri kepada yang kuasa. Subhanallah. Sekarang lebih Sekarang ini. udah bisa ngaji. Oh iya, Ya. Alhamdulillah. Oh iya toh. Iya. Nah terus apakah ada yang menyadarkan? Ono sih nyadarke kowe apa piye gitu? Kok Itu tiba-tiba- karena pembinaan di lapas sekarang lebih didekatkan Heeh. ke rohani. Sekarang. Iya. Oh kalau dulu? Dulu permainannya ya seperti itu. Oh. Yang penting Dulu- ada uang gampang. Oh semua. kalau dulu ya. Masih Dan bisa mungkin dibeli, sekarang nggak bisa. nggak bisa. Oh sekarang nggak bisa toh? Nggak bisa. Oh, dulu pas kamu itu sering kadang dulu kan BBM ya? Ya, masih kamu BBM. masih bisa BBM terus Sudah live IG. Facebook, live IG. Oh iya bener ya. Iya. Terus sekarang udah nggak bisa berarti. Udah nggak bisa. Oh, tapi berarti artinya ada efek yang mungkin jadi Menjerahkan. jenengan. Oh ya, artinya wah aku pengen berubah jadi lebih baik kayak gitu ya Mas Sangat, Rizky. sangat. Ya. Dan kamu kan dulu awal-awal kita di komunitas yang sama sebenarnya ya kan, anak-anak apa musik dulu di Jogja. Terus kamu itu masih SMA kok dulu. Iya. kok. Ya tahu masih sekolah, bahkan kamu belum 17 tahun loh Belum. aku kenal kamu loh. 16. 16 tahun. Awalnya kayak kepiye kowe kok dadi perampok. Aku tahu, aku lihat kamu tuh di TV. TV One. Enggak, gue awalnya kepiye kok terjerumus mlebu nang kono iki gimana gitu lah. Aku jujur kaget aku loh. Itu ya karena lingkungan awal Awal dari lingkungan. gaulan, Heeh. terus narkoba Ha-ha. yang paling
dominan berbuat seperti itu karena narkoba. Karena narkoba ya. Narkoba. Berarti terus artinya narkoba kan sangat mempengaruhi toh. Iya, sangat. Jadi pikiran kita, Akal kita. yang akhirnya membuat jadi kejahatan itu tadi ngerampok. Iya. Oh, alah. 5 tahun iki luwe lho. Lebih dari 2013. 2013 ya? Iya. Bener, 2013 terakhir itu ketemu ya wes 2013, tapi emang kita masih keep kontak terus kok Iya, ya. selalu. Selalu Mas Rizky di penjara, terus pas keluar juga sempet karena aku keluar kota kan. Kita Iya. janjian kan aku di Jakarta. Iya, waktu itu. Terus habis itu aku di Purwokerto yang Purwokerto, terakhir. Purwokerto. Nah, aku pengen tahu sih. Ya mudah-mudahan aku ora sih. Mudah-mudahan. Janganlah ya. Di dalam penjara Nggak tuh enak, pengen nggak aku pengen diceritain pengalaman kamu, apa yang kamu dapatkan selama di penjara gitu loh. Karena kan kalau di media apa itu kan wah ono sing diantemi, mangan juga saanane karo. Itu gimana sih, aku pengen tahu Mas Rizky. Kalau yang dulu memang rumor yang dulu memang seperti itu. Makan pun nasi warna coklat, tempe nggak ada rasanya. Oh gitu. Ya namanya sebutannya tempe mayit kalau Oh iya, oh tempe mayit kan Iya, udah dalam. Kalau sayur paling cuman kubis, kasih air. Oh iya udah toh. gitu aja. Kubis kasih air, wis ngono toh. Berarti anyep. Anyep. Makanannya dulu masih ada kerikilnya. Serius? Ya karena nggak dicuci gitu ya. Nah terus kalau misalkan kamu di penjara tuh kan ada, wah dalam kan kadang ada preman, ada gangster yang mungkin ya, pasti ada itu. Ada. Nah, itu gimana itu kamu? Biasa di situ kan. Kamu masuk umur berapa dulu? 16 tahun. Nah itu pertama masuk gimana? Paling ada kecil preman paling kecil loh. Ada nggak kayak penganiayaan atau pasti ada di, apalagi ada di kriminal ada pasti. Ada ya? Ada. Wah. Biasanya buat dicairkan uang. Oh gitu. Oh dimintain uang. Tapi dari situ artinya karena Mas Rizky mungkin keluar masuk kan apal ya. Apal. Sipir juga apal semua. Polisi wis ganti males mungkin. Males. Ya. Oh, iya. Kemarin ditangkap aja males nangkep semua. Oh sebenarnya gitu. Oh yang terakhir narkoba ya. Narkoba. Sorry, aku tuh ingetnya wah Mas Rizky tuh bolak-balik ki wis 3 kali ki bintang ki kepiye to. Aku kadang gimana ya karena aku ngerti kowe kebiyen, aku ngerti kowe ki api. Maksudnya tuh ki bocah ki kenapa ngene. Tapi ya itulah namanya temen kan dalam kondisi apapun tetap support toh. Dan gini Mas Rizky, kamu kan dulu kan sebenarnya anak band dulu sempat ngeband, nge-rap. Wah, wis lumayan juga dulu masamu kan oke gitu loh. Nah, artinya kamu kan seniman, musisi kayak gitu loh. Nah, dulu di band rapmu apa namanya? Sintroset itu personilnya dulu siapa aja kamu ya? Saya Yogi, Sandy. Itu banyak banget ya anaknya. Banyak ya. Terus dulu sebenarnya kan udah ke skena yo. Pariwisata, Purawisata, JNM, ya era tahun piro ya? Ya itu ya. 2000 dari 2012. 12 ya. Itu kan sebenarnya prestasinya Mas Rizky ini kan udah luar biasa teman-teman di Jogja gitu kan. Ya makanya aku berpikirnya kan nanti mudah-mudahan setelah ini ngeband lagi bosku. Ono ra pengen ngeband ra? Apa pengen ra bisa? pengen tapi baru fokus ke agama dulu. Oh sekarang fokus agama, alhamdulillah. Sekarang apa yang dilakukan Mas Rizky setelah keluar selain apa pendalaman agama? Berarti Mas jenengan berarti ngaji, sholat terus. Serius? 5 waktu. Ngaji, sholat 5 waktu terus. Ya. Alhamdulillah bisa 5 waktu. Terus baru mau rencana nikahnya. Kapan? Secepatnya. Serius? Wah. Sama bosku. Aku dalam waktu dekat bosku. Barengin aja gitu. Main ngirit. Enggak, tapi PKM darurat ini kan malah solusi bosku. Ya toh, dimana kita bisa memanfaatkan perlu pesta. Ya toh. Mengurangi pengeluaran. Mas, apa namanya, aku pengen tahu ikhtiar dalam hidup. Aku jujur aja ya kayak kamu lah dulu, cuman mungkin aku nggak dengan kriminal ya. Artinya ya sempet lah di dunia hitam yang aku dengan apa namanya pergaulan yang bebas apa segala macam dulu di apa dunia malam kan. Kita di dunia malam lah dulu di klub apa segala macam kayak gitu. Cuman mungkin apa namanya aku nggak pakai narkoba kayak gitu. Cuman jujur aja ada momen di mana aku dulu tuh capek
gitu. Jenuh. Maksudnya tuh aku mau ngapain lagi sih hidup kayak gitu loh. Iya. Jujur aja aku sempet kayak hijrah juga, yang artinya aku ngaji apa kayak gitu loh. Karena aku mengalami hal di mana aku tuh ya aku jenuh, aku kayaknya udah semua nih kenakalan apa, sekarang mau ngapain lagi gitu. Kalau Mas Rizky sendiri tuh gimana? Ada nggak kayak gitu, titik kayak gitu? Pernah. Bener-bener capek. Kayak udah semuanya tuh udah pernah dilakuin. Iya. Terus pengennya tuh udah mau ngapain lagi. Ya sebenarnya ini mau ngapain lagi, apalagi di usia 26 toh. Artinya ini kan bukan usia yang muda. Ya kan harusnya emang kita melihat dunia ini lebih luasi gitu. Aku pengen apa ya bosku? Karena aku bingung yang aku tanya kenapa, karena saking lamanya kangen aku. Sebenarnya kangen banget sama jenengan, karena wah lama banget kita agak ngobrol, guyonan gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan untuk saat ini gimana Mas Rizky? Kalau misalkan untuk di pergaulan sendiri mungkin udah mulai ngindarin hal-hal negatif, atau ya tetap dengan teman-teman yang lain, seperti apa cara gimana kamu untuk lebih baik kayak gitu loh. Karena kadang pergaulan juga bisa loh. Bisa. Itu yang paling kalau saya tuh ngontrol diri sendiri. Sebenarnya balik ke kita sendiri. Oh, ngontrol emosi diri sendiri itu pas rilis singleku bandku Sepijak tuh. Musuh diri sendiri. Iya. Artinya tanpa disadari musuh terbesar dalam hidup kan diri kita sendiri. Berarti kan sebenarnya kita nggak akan, pada akhirnya kalau kita tahu mungkin kita nggak menyalahkan orang lain, tapi ya kita bisa mengontrol ego kembali ke diri kita. Doroso. Kok jadi dewasa ya bosku? Doroso. Itu di dalam kamu ngaji terus? Ngaji, ikut rehab juga kan kemarin. Oh, rehab juga? Selama 1 tahun. 1 tahun rehab di mana itu kemarin? Rehab di dalam tapi dibantu sama dari IKE. IKE itu apa kabarnya? Ikatan Konselor Adiksi Indonesia. Oh, emang benar-benar pendampingan ya? Mereka juga dulu pecandu semua. Semua pecandu. Sebenarnya kamu dari 16 itu sebetulnya udah pecandu juga ya dulu ya? Malah sebelum dari 16. Dari umur berapa dulu pecandu? Dari umur 13 tahun udah make. Wah, gue piye awalnya kok umur 13 tahun gue SMP. Piye gue ceritanya gue? Yo pengen diakuin loh dulu. Oh iya, gangster apa segala macam dulu ya di ini ya. Di YC kan karo YC bener. Terus masuk lah raduyan rawani mangan ini. Oh. Gengsi toh? Iya betul. Ternyata enak. Keterusan. Naik level terus, Bang. Naik level terus. Akhirnya yo mencoba dengan hal-hal yang lain. Oh, walah. Nah, Mas Rizky dulu itu kan berarti 6 kali toh? 6 kali. 6 kali. Kok ora jenuh ngono lho? Maksudnya piye? Kok karena dulu mengulangi terus? Karena dulu penjaranya masih enak. Kamu berarti emang sengaja ngelakuin lagi, nggak takut di penjara sebenarnya? Ya waktu itu nggak takut. Waktu itu emang nggak takut? Nggak takut, karena di penjara emang masih enak, apa-apa masih bisa. Emang kayak gitu? Iya, masih bisa dibeli apapun. Kita bisa pengen apa bisa dibeli. Tapi sekarang udah nggak bisa. Dan sekarang wis ngikuti, akhirnya mungkin kamu berubah malah justru karena semakin ketat penjara ini gitu. Betul. Mas Rizky, maaf aku ngomongin tatomu kan banyak banget. Tato pertama yang mana kamu? Di kaki. Di kaki? Ya. Umur piro Wibian? Umur pas 13 tahun itu. 13 tahun? Nah aku tahunya ini yang dulu bolong. Nanti? Ya, masih kamu kan enggak, dulu kamu kan patah ininya, aku inget kayaknya. Iya toh? Di ini jahit? Enggak, nyambung sendiri. Nyambung sendiri. Oh, soalnya dulu patah. Nah, terus ini kalau face itu dulu siapa itu yang nato siapa aja? Mamat. Gimbal sama Alfa. Gimbal ya? Gimbal. Gimbal sama Alfa. Alfa Kritik. Mas Alfa sekarang di Cilacap. Iya, sekarang dia sering ke tempatku di Purwokerto. Wah, kalau Gimbal ya sekarang mungkin udah masih nato ya Mas Gimbal ya? Masih nato. Wah, Mas Rizky. Pengen apa yang ingin disampaikan, karena masih banyak teman-teman kita ya toh, teman-teman juga yang ada di luar, biar bisa mengambil hikmah juga. Artinya apalagi kondisi kayak gini kan banyak orang tuh yang tersesat, yang apa aja dilakuin ya toh, kondisi semakin sulit toh, kita tahu pandemi gitu loh. Ya kan, ada kayak pesen buat teman-teman biar mungkin nggak tersesat seperti apa yang pernah dialami Mas Rizky Bintang. Yang utama ya kita dekatkan sama yang kuasa. Oke.
ngaji, sholat, memanajemen emosi kita, pikiran, itu aja. Yang paling penting sebenarnya itu. Yang pokok ya panduan itu yang ada di Al-Quran itu. Yang ada di Al-Quran gitu ya, bener. Tapi kalau untuk orang tua itu sendiri gimana? Masih menerima ketika kamu keluar kayak tadi kan kita whatsappan lagi bantuin nasi bungkus ibu pesenan. Itu aku salut juga itu. Namanya orang tua mau anaknya gimana pun tetap dukung ya. Karena dulu aku tahu orang tuanya ini saya sebutin duko ya, duko. Orang tuanya kan duko ya, artinya sangat dihargai, dihormati di daerahnya gitu, terpandang lah artinya seperti itu. Tapi Mas Rizky dengan kondisi seperti itu, wah tapi apa ya, ini luar biasa sih, karena ini perjalanan hidup, artinya punya spiritual sendiri dalam hidup kayak gitu. Nah untuk saat ini mungkin Mas Rizky sekarang kalau ngaji di rumah apa di mana sekarang? Di rumah ya. Kalau ini baru keluar berapa hari sih? Hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin. Oh, hari Jumat kemarin. Ya, hari Jumat. Oh, berarti ini pembebasan bersyarat tapi. Oh, pembebasan bersyarat. Oh, kenapa pembebasan bersyaratnya? Karena ya biar dapat potongan. Oke. Itu kenapa kamu bisa, maksudnya kan itu berarti kan kamu baik. Iya, karena berperilaku baik. Karena berperilaku baik. Sebenarnya kemarin yang dakwaan terakhir berapa? Kemarin 2 tahun. Heeh. 2 tahun. Ya. Oh, 2 tahun dapat potongan, jadi menjalani 1 tahun 4 bulan. Oh, berarti lumayan dapat 6 bulan ya potongan ya. Terus apa namanya di kondisi-kondisi seperti ini artinya hal yang terbaik gitu loh. Maksudnya kan kamu hijrah ya, artinya sekarang sholat juga harus 5 waktu harus ya. Harus 5 waktu. Harus. Nah itu dulu ada kiai yang dampingi. Ya, kalau sholat itu sendiri gimana kok kamu tiba-tiba ini? Dulu sih nggak sholat, cuman lihat teman-teman semua sholat. Cuman aku yang nggak sholat. Lama-lama kayak nggak enak. Iya. Akhirnya ikut sholat, tahu-tahu ya jalan sendiri, jadi ikhlas, nggak terpaksa. Oh sekarang jadi ikhlas ya, malah jadi kayak kewajiban gitu ya, luar biasa. Kayak ada yang malah kurang kalau nggak sholat. Iya benar-benar, wah ini luar biasa. Nah Mas Rizky, ini kan buat saya sendiri jujur aja ini masih kayak ya terharu ya, karena teman lamaku ini kembali ke jalan yang benar. Ya enggak gimana ya, aku ya gimana ya Mas, namanya temen ketika masuk penjara ya kita kan pengennya ya nggak bisa kalau bisa ya nggak mengalami itu gitu loh. Harus bisa lebih baik gitu, malah kamu bisa sampai 6 kali gitu loh masuk penjara. Dulu yang dikangenin siapa ketika di penjara? Dulu malah jarang kangen. Jarang kangen? Enggak, teman-teman orang tua ibu gitu pernah nggak ada yang? Kalau kangen malah pas waktu lebaran itu pasti kangen. Kangen ya? Pas lebaran di dalam. Tapi kalau hari biasa enggak. Dulu cuma mikirnya ganti hari, cepet pengen ganti hari. Oh kayak gitu ya? Karena pengen cepet keluar ya? Oh, nah terus ada nggak hal di dalam tiba-tiba kamu tuh ibaratnya berbesmili, inget atau ada hal yang pengen kamu sesali, ngono pernah nggak? Belum pernah ya? Belum pernah sampai yang kayak gitu. Artinya cuman dalam hati mungkin. Dalam hati, yang ngerasain ya. Tapi nggak sampai nangis. Nggak sampai nangis mungkin ya karena kamu nunjukin sebagai sosok seorang laki-laki kan kayak gitu ya kan. Nah terus kamu selama ini pas keluar ini udah ketemu siapa aja? Banyak teman-teman pada datang ke rumah. Udah pada datang ke rumah ya? Kangen ya? Pada kangen. Sekarang nggak terasa ya 26 tahun ya. Berarti wis tua aku. Mundak tua. Berarti hal yang pengen dicapai Mas Rizky Bintang ini mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menikah. Ya kan? Berkeluarga. Dan memberikan hal yang baik buat teman-teman juga. Pengen ngajak teman-teman juga. Wah, luar biasa. Nanti mungkin setelah keluar ini apa yang pengen kamu mungkin selain menikah, selain kamu hijrah, mungkin ada yang pengen dicapai, buka usaha atau apa gitu, ada nggak? Usaha ya rencana apa? Belum dapat. Kan terakhir kamu nato kan sama Mas Alfa kan? Kalau tato masih di rumah, tapi nggak terlalu buat utama ya. Nggak utama. Kalau sekarang pengen apa? Belum tahu ya. Tapi hal yang pengen mungkin dalam setelah keluar ini mungkin yang
kan pasti ada target tertentu gitu. Masih itu bantu utama ya. Pak. Masih bantu orang tua Kak. Bantu orang tua ya. Artinya mungkin sekarang lebih banyak bantuin orang Iya. tua aja gitu ya. Iya. Masih bingung soalnya. Masih bingung ya. Masih ceklek Kak, dunianya berbeda ya. Beda sekali. Kamu dulu pas masuk udah pandemi belum? Sudah. Oh, awal Awal pandemi. pandemi. Awal pandemi. Ya, Nah, terus pas keluar ada yang berbeda nggak? beda banget. Beda banget ya. Ya. Sepi. Sepi. Mau nongkrong mana nggak ada orang. Bener. Dulu kan iya. mana-mana Iya. jam berapapun mesti ada orang. Bener. Jogja yo kaget ya bosku ya. Sekarang Jogja sepi. Iya, nggak kayak dulu ya. Zamannya kita itu kayak era-era di mana kita bisa menikmati hidup ya. Dimanapun ada teman dulu. Luar biasa. Aku pengen cerita lebih banyak, lebih panjang. Cuman kayaknya kita harus punya episode berikutnya biar Siap. lebih menarik gitu loh. Karena mengingat Mas Riki juga baru keluar banget. Iya. Terus aku pengen mungkin lebih ngobrol intens. Kita lebih baik nanti kita rekam dulu. Ya kan, setelah ini kita sambil ngopi. Makasih banyak Mas Rizky Febian. Siap, sama-sama. Ganti jeneng Mas ini. Rizky Bintang, thank you loh udah Siap. support untuk datang ke program Ruang Kerja Live. Mudah-mudahan setelah ini Mas Rizky bisa semakin baik, Mas Bintang bisa mengambil hikmah dari apa yang pernah kita lakukan dan bisa menjadi pembelajaran juga buat teman-teman yang ada di rumah untuk lebih mawas diri dalam melakukan apapun Ya, ya. itu. Ya kan, jangan ngulangin lagi. Insya Allah. Amin ya. Nggak berani Oke. janji. tapi. Karena ini maghrib mungkin mau sholat dulu Iya. habis ini ya. Iya, Mas. Thank you, makasih banyak Mas Sama-sama. Rizky Bintang. Terima kasih buat teman-teman yang ada di rumah. Tadi kita udah ngobrol seru sama Mas Rizky Bintang. Dia salah satu teman saya dari usia muda lah, dulu masih sekolah. 16 tahun udah masuk penjara, sekarang usia 26 itu udah 6 kali masuk penjara. Tapi bukan berarti dia akan terus melakukan hal seperti itu. Itu bagian proses kehidupan di mana dia akan menjadi orang lebih baik. Justru kadang dari kekerasan supaya kita bisa lebih mengerti tentang kehidupan gitu. Thank you. Sekali lagi saya Mehmet dari Ruang Kerja Kreatif tentunya dalam program Ruang Kerja Live. Progres Progres. bosku.